Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang KRIS. KRIS atau Quick Response Code Indonesia Standard adalah standar kode QR nasional yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk menyatukan berbagai kode QR dari aplikasi pembayaran digital yang sebelumnya berbeda-beda. Dengan adanya KRIS, masyarakat tidak perlu lagi bingung harus pakai QR dari aplikasi tertentu. Satu kode QR bisa digunakan untuk semua aplikasi pembayaran, mulai dari dompet digital, e-wallet, hingga mobile banking. Bagi masyarakat, KRIS membuat transaksi lebih cepat, mudah, dan aman. Sementara bagi pedagang sendiri, tidak perlu lagi menyediakan berbagai kode QR, cukup satu saja untuk melayani semua jenis aplikasi. Selain itu, KRIS juga mendukung inklusi keuangan, karena bisa dipakai di berbagai skala usaha, baik dari pedagang kecil di pasar, UMKM, hingga toko modern. Jadi, KRIS bukan hanya soal praktis, tetapi juga mendorong ekonomi digital di Indonesia. Jadi, gimana sih cara kerja QRIS itu? Jadi, QRIS dimulai saat pedagang menyajikan kode QR atau disebut juga dengan barcode yang kemudian dipindai oleh pelanggan menggunakan aplikasi pembayaran digital seperti banking mobile. Setelah aplikasi memindai kode, pelanggan akan memasukkan jumlah pembayaran dan mengonfirmasi transaksi yang kemudian diproses secara real-time oleh sistem dan dana langsung ditransfer ke rekening pedagang. Baik pelanggan maupun pedagang kemudian akan menerima notifikasi keberhasilan transaksi. Belakangan ini marak terjadi kasus penipuan pembayaran melalui KRIS. Modusnya sederhana, pelaku mengganti kode QR resmi dengan miliknya sendiri. Akibatnya, uang yang seharusnya masuk ke penjual justru berpindah ke rekening penipu. Kasus ini banyak ditemukan di restoran, tempat parkir, hingga kotak amal. Para korban baru sadar setelah transaksi berhasil, tapi penerimanya tidak sesuai. Inovasi digital seperti KRIS memang memudahkan, tapi tanpa kewaspadaan bisa menjadi celah kejahatan. Faktor-faktor penyebab penipuan pembayaran dari QRIS, yaitu yang pertama ada modus phishing atau QRIS palsu. Penipu biasanya membuat atau menyebarkan QRIS palsu yang terlihat seperti merchant resmi. Yang kedua ada penukaran rekening atau kode QR. Pelaku mengganti kode QR atau rekening asli mereka ke yang palsu. Yang ketiga ada kurangnya literasi digital dan kewaspadaan pengguna. Karena banyaknya pengguna yang belum paham cara menggunakan QRIS dengan baik dan benar. Dan yang terakhir ada ketidaktelitian dari pedagang. Pedagang yang kurang awas pada notifikasi pembayaran, terutama pada saat toko ramai, dapat terkena modus dari pembayaran QRIS palsu tersebut. Selanjutnya adalah dampak dari kasus tersebut. Nah, penipuan memiliki dampak yang signifikan bagi berbagai pihak, mulai dari konsumen atau masyarakat, hingga pedagang atau pelaku usaha. Nah, dampak yang paling dirasakan oleh konsumen atau masyarakat tentu saja adalah kerugian finansial, karena mereka kehilangan uang mereka untuk mendapatkan barang dan jasa yang tidak sebanding dengan apa yang mereka bayarkan, atau bahkan mereka tidak mendapatkan sama sekali. Nah, untuk dampak yang paling dirasakan oleh penjual ataupun pelaku usaha juga sama, kerugian finansial, apalagi bagi mereka yang menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran utama mereka. Tentu saja dapat menyebabkan mereka mengalami kerugian yang cukup besar atau bahkan tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Untuk mencegah penipuan KRIS, selalu periksa nama merchant yang muncul di aplikasi. Pastikan kode QR asli dan bukan ditempel ulang. Hindari pemindai kode dari sumber yang tidak jelas. Gunakan aplikasi pembayaran resmi dan terpercaya. Saat melakukan transaksi pembayaran, yang pertama, periksa nama merchant, pastikan nama penerima yang tertera di aplikasi sudah sesuai. Yang kedua, verifikasi kode QR, pastikan kode QR yang Anda pindai terlihat asli dengan bukan kode yang dicurigai, seperti ditempel di atas kode lain. Yang ketiga, gunakan aplikasi resmi, aplikasi yang terdaftar dari bank atau lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK atau regulator keuangan. Inovasi digital seperti Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disebut dengan KRIS telah membawa kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran secara elektronik. Namun, kemajuan teknologi ini juga membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan yang merugikan pelaku usaha maupun konsumen. Dapat disimpulkan bahwa meskipun sistem KRIS dirancang dalam keadaan standar,
keamanan yang baik, masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh penipu. Oleh karena itu, penting bagi kita, pengguna, dan pelaku usaha untuk meningkatkan kewaspadaan dan pemahaman terkait cara kerja kris serta resiko potensinya peluang penipuan yang mungkin akan terjadi.